Halo sahabat Reputana.com, balik lagi di headline edisi 28 Juli 2022 bersama saya Rinaldo yang akan membahas tentang autopsi ulang jasad Brigadir J dan pemeriksaan Komnas HAM. Kuat bukti baru, simak penjelasannya. Dari kompleks pemakaman desa Sukamakmur di Sungai Bahar, Jambi, jenazah Brigadir Yosua dibawa menuju RSUD Sungai Bahar Rabu pagi kemarin. Seperti diketahui, jenazah Brigadir Yosua dilakukan otopsi ulang guna mengetahui penyebab kematian anggota Polri tersebut. Meski hasil autopsi masih butuh waktu, setidaknya langkah Polri memenuhi permintaan keluarga Brigadir Yosua untuk dilakukannya otopsi diharapkan bisa membuka fakta baru terkait adanya kejanggalan penyebab kematian antara yang disampaikan Polri dengan yang ditemukan pihak keluarga. Tak hanya autopsi, untuk menguak fakta baru, langkah penyidikan juga dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Bertempat di kantor Komnas HAM di Jakarta, Selasa 26 Juli kemarin, 7 ajudan Irjen Verdi Sambo dimintai keterangan soal insiden penembakan Brigadir Yosua. Komisioner Komnas HAM Khairil Anam mengatakan, Baradae dalam pemeriksaan yang berlangsung hampir 5 jam menjelaskan secara detail terkait peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Baradae merupakan sosok yang selama ini disebut-sebut sebagai pihak yang menembak Brigadir Yosua. Brigadir Yosua disebutkan tewas dalam insiden saling tembak dengan Baradae di rumah Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli lalu. Namun, peristiwa itu baru diungkap Senin 11 Juli 2022 dan disebutkan memiliki banyak kejanggalan. Untuk menghindari kesimpang siuran informasi menyangkut kasus itu, Kapolri pun membentuk tim khusus yang dipimpin Wakapolri, serta menonaktifkan sejumlah petinggi Polri untuk membuat penyidikan kasus ini bisa transparan, termasuk dengan melibatkan Komnas HAM dan Kompolnas. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo memastikan autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua dilakukan oleh tim yang mumpuni dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia. Dedi juga memastikan dokter forensik yang memeriksa jenazah Brigadir Yosua memiliki sifat independen dan parsial. Maksud independen dan parsial, lanjut dia, hasil autopsi ulang ini memiliki 2 konsekuensi. Pertama, dari sisi keilmuan harus sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, ekshumasi ini harus memiliki konsekuensi yuridis karena untuk proses penyidikan. Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia Ade Firmansyah Sugiharto yang memimpin autopsi ulang mengatakan, sebelum melakukan otopsi, tim dokter forensik telah bertemu keluarga Brigadir Yosua. Dalam pertemuan tersebut, pihaknya mendapat informasi dan masukan. Ade mengatakan, otopsi kali ini memiliki beberapa kesulitan karena jenazah sudah diformalin dan mengalami beberapa derajat pembusukan. Dia juga mengakui ada beberapa luka yang ditemukan, namun perlu dipastikan luka tersebut terjadi sebelum kematian atau sesudah. Autopsi ini, kata Ade, dilakukan mulai dari kepala yaitu tonjolan tulang mastoid kanan ke arah kiri, kemudian dari dagu sampai ke tulang kemaluan. Kesimpulan hasil autopsi membutuhkan waktu setidaknya 2-4 minggu setelah diperiksa di Laboratorium Patologi Anatomik RSCM Jakarta. Autopsi sendiri diawasi langsung oleh Komnas HAM dan Kompolnas. Usai otopsi, jenazah kemudian dimasukkan kembali ke dalam peti warna putih untuk dimakamkan di tempat semula. Proses pemakaman pun dilakukan secara kedinasan oleh Polres Muaro Jambi. Kesibukan tak hanya terjadi di Jambi. Pada saat bersamaan dengan autopsi ulang, Komnas HAM juga terus memeriksa berbagai pihak untuk mengusut kasus kematian Brigadir Yosua. Rabu siang kemarin, Komnas HAM memeriksa tim Cyber Bareskrim Digital Forensik Puslab 4 Mabes Polri. Beberapa hal yang digali adalah soal rekaman CCTV hingga komunikasi ponsel. Komnas HAM sendiri telah melihat langsung isi rekaman CCTV yang berasal dari sekitaran rumah Irjen Verdi Sambo. Dalam pengamatan, disebut bahwa Brigadir Yosua masih hidup sepulang dari Magelang. Sebelumnya, Komnas HAM telah mengantongi informasi terkait lokasi dan waktu kematian Brigadir Yosua. Informasi itu diperoleh Komnas HAM usai menggali keterangan dari Pusat Kedokteran Kesehatan atau Pusdokes Polri dan sejumlah bukti lain dari keterangan pihak ahli dan keluarga almarhum. Komisioner Komnas HAM Khairil Anam mengaku, pihaknya mencecar Pusdokes Polri terkait mengapa ada luka di wajah hingga di tubuh Brigadir Yosua. Tidak sekadar keterangan verbal,
Anam juga meminta semua informasi disampaikan Pusdokes Polri dengan validasi. Meski informasi detail sudah disampaikan dengan gamblang oleh Pusdokes Polri, Anam menegaskan belum ada kesimpulan yang dapat disampaikan ke publik untuk saat ini. Keterangan yang diperolehnya akan disatukan dengan keterangan pihak keluarga almarhum dan tim ahli yang dimiliki Komnas HAM. Anam menggarisbawahi, poin penting dari penggalian informasi Komnas HAM terhadap Pusdokes Polri adalah mengetahui bagaimana kondisi Brigadir Yosua sebelum, saat, dan setelah diotopsi. Dia pun menegaskan sudah punya catatan yang mendalam, namun belum bisa disimpulkan. Artinya, publik masih harus menunggu hingga kesimpulan didapatkan. Sekian headline liputan6.com hari ini, dan saya Rinaldo undur diri. Sampai jumpa.